Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Ulung Bibit Primayanti, dan Ibu Pengajar Praktek, Mimade Rediarti. Perkenalkan, saya Gusti Ayumade Ardimarsi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, bertugas di SD Negeri 1 Lobokase. Hari ini saya dengan teman sejawat saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik pra-observasi. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Baik, nama saya Nur Erdiwati. Saya merupakan guru kelas, khususnya kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 1 Lobokase. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Assalamualaikum, baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Sekarang baik juga Bu. Maaf mengganggu waktunya Bu. Pada kesempatan kali ini merupakan supervisi akademik tahap pertama Bu. Di mana nanti kita akan berbincang santai saja Bu. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu nanti saat melakukan tahap observasi di kelas. Baik Bu, apa harapan Ibu dari percakapan kita ini Bu? Baik, terima kasih Bu. Adapun yang menjadi harapan saya dalam tahap observasi ini untuk meningkatkan pemahaman saya tentang apa yang harus saya lakukan nanti dalam kegiatan observasi, apa yang harus saya siapkan. Jadi kegiatan observasi ini, proses observasi nanti biar menjadi lebih baik, maka hasilnya akan menjadi maksimal sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Jadi harapan Ibu nanti biar bisa melakukan observasi dengan lancar Bu. Baik Bu, kira-kira Bu Erni kapan ada waktu untuk kita melakukan observasi di kelas Bu? Untuk waktu, saya usahakan mungkin hari Rabu depan Bu, saya bisa untuk kegiatan observasi. Baik, hari Rabu depan Bu. Nah, Ibu kan mengajar di kelas 5 Bu. Materi apa yang nanti Ibu ajarkan Bu? Sesuai jadwal untuk hari Rabu, nanti saya rencananya ambil pelajaran IPAS-nya Ibu, pelajaran IPAS tentang sistem gerak pada manusia, khususnya di sana tentang kelainan pada tulang. Berarti nanti hari Rabu depan Ibu siap memberi observasi dengan mata pelajaran yang dibahas, ya, materinya kelainan pada tulang. Baik Bu, berkaitan dengan materi yang tadi Ibu sampaikan, apa tujuan pembelajarannya Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang rencananya nanti kami dan anak-anak harus capai dalam proses pembelajaran itu ada dua Ibu. Yang pertama itu melalui kegiatan pembelajaran bersama, siswa mampu menjelaskan macam-macam kelainan pada tulang pada manusia. Kemudian yang kedua nanti melalui kegiatan praktek, siswa mampu membuat model kelainan tulang pada manusia. Tujuan dari pembelajaran Ibu itu ada dua Bu ya. Pertama itu tentang apa namanya organ gerak ya, kelainan pada tulang, dan yang kedua membuat model kelainan pada tulang. Berdasarkan tujuan dari Ibu itu area mana yang akan Ibu kembangkan Bu? Sesuai dengan tuntutan sekarang kan Ibu, kurikulumnya itu ya Merdeka kan lebih mementingkan kepada literasi dan numerasi siswa. Nah nanti di sana saya rencananya akan mengembangkan yang pertama kemampuan literasi siswa. Kemampuan literasi ini terkait dengan bagaimana nanti anak-anak biar mereka itu semua mampu memahami tentang kelainan tulang itu apa saja. Kemudian nanti untuk kegiatan di kelompoknya juga saya akan mengembangkan ke karakternya, ada kerjasamanya, kemudian diskusinya, kreativitasnya mereka adalah membuat model kelainan pada tulang. Wah Bu, itu bagus sekali ininya Bu ya. Area yang ingin dikembangkan, yang pertama itu ingin mengembangkan literasi siswa ya, terus yang kedua ingin murid-murid bisa berkreasi dengan membuat model kelainan pada tulang. Bagus sekali Bu. Terus dari diskusi kita ini persiapan-persiapan apa yang sudah Ibu lakukan supaya nanti siap untuk diobservasi? Untuk sampai saat ini yang sudah saya siapkan, yang pertama ada modulnya Ibu, modul sudah saya rancang yang untuk bagi verifikasi. Nanti dalam proses pembelajaran juga kan ada diskusinya dengan Ibu, ada dengan guru yang lain untuk apa yang harus saya siapkan lagi demi kelancaran dalam proses diferensiasinya. Di sana juga nanti saya akan rencananya akan menggali tentang sosial emosi serta budaya positif yang sudah sesuai dengan keadaan di kelas 5, khususnya kesepakatan dan di kelas 5 budaya positif serta untuk kompetensi sosial emosinya. Jadi Ibu sudah mempersiapkan sekalian mulai dari modul sesuai dengan kurikulum Merdeka, mungkin terus medianya juga perangkatnya ya. Pelajaran nanti strategi apa yang nantinya Ibu pergunakan dalam pembelajaran Rabu depan Bu? Baik Bu, untuk strategi sesuai dengan tata belajar seperti biasa. Yang pertama setelah anak-anak semua sudah di kelas, biasa anak-anak itu akan memberi salam kepada guru, kemudian di sana akan awalnya diberikan itu meningkatkan nasionalismenya, mereka biasanya akan menyanyikan lagu nasional. Kemudian di sana juga melakukan kesepakatan kelasnya. Kemudian untuk ketuhanannya sebelum mulai belajar seperti biasa berdoa dulu Ibu, kemudian jadi pelajaran terus pelajaran. Setelah itu nanti baru saya rencananya akan menayangkan sebuah gambar atau video itu tentang seorang siswa yang dia itu membawa buku keseharian itu bawa tas yang besar. Nah,
berat ya temannya, kemudian anak-anak untuk menggali potensi atau kemampuan anak-anak sampai berapa. Nanti dari sana saya akan tanyakan ke anak-anak apa kira-kira yang mereka ketahui tentang layanan yang depan begitu. Nah dari sana harapan saya nanti anak-anak bisa mengacu ke materinya, oh dia ada kelainan ibu, ada sakit atau apa. Nah dari sanalah saya bisa tahu, oh ini si anak sudah kemampuan dari mana. Kemudian saya juga akan menanyakan pengetahuan atau materi sudah saya ajarkan sebelumnya. Kan sudah saya ajarkan sebelumnya itu tentang jenis-jenis organ-organ pada organ penyusun gerak pada manusia. Nah, di sana apakah anak-anak sudah ingat tulang-tulangnya apa saja, tangan, kaki, apakah dia ingat? Kemudian setelah itu baru mengaitkan ke materi yang akan dibahas tentang sarana pada tulang. Lalu dalam kegiatan inti nanti anak-anak saya lebih fokuskan ke berkelompok ibu. Di kelompok sana itu nanti saya buatkan kelompoknya itu yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi masing-masing kelompok itu kemampuannya berbeda agar lebih menggampangkan saya, memudahkan saya mengkoordinir. Kalau pengetahuan anak-anak dengan kemampuan yang agak kurang, biar saya lebih bisa menuntun dia itu bagaimana. Kemudian yang sudah lebih tinggi kemampuannya sudah memahami materi, nanti biar saya bisa berikan penanyaan tentang penyakit yang lain, apa yang bisa dilakukan begitu. Setelah itu di kelompok juga nanti akan diadakan pembuatan kayak bertulang itu ibu. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan kemampuan mereka, imajinasi mereka, kreativitas mereka, bagaimana mereka itu akan bisa membuat kelainan-kelainan pada tulang. Lalu di terakhirnya untuk mengetahui lagi seberapa sudah kemampuan anak-anak, seperti biasa akan dilakukan anak diajak menyimpulkan materi, dan di akhirnya rencananya saya akan berikan akhir untuk mengetahui kemampuan individu anak-anaknya sudah sampai di mana. Seperti itu rencana saya nanti. Wah, bagus sekali dan jelas sekali strategi yang tadi disampaikan sudah ibu mulai dari anak-anak nanti berdoa dulu ya sesuai dengan kompetensi nanti mulai biasanya emosionalnya dan sudah melakukan budaya positifnya nanti untuk pembelajaran kita. Nah, ibu juga menjelaskan ada pembelajaran diferensiasinya juga yang kelompok siswa bu ya. Itu bagus sekali bu. Kira-kira bu apa ada yang masih perlu dipersiapkan lagi untuk pembelajaran observasi kita nanti? Untuk medianya ibu belum saya semua selesaikan, PowerPoint-nya belum saya habis kerjakan. Kemudian LKPD-nya sementara saya rancang, semoga 2-3 hari ini bisa saya selesaikan biar pas nanti observasinya semua modul dan kelengkapannya sudah terangkum semua. Nanti media PowerPoint-nya belum selesai ya, dan LKPD-nya juga belum. Kira-kira nanti siapa yang diminta untuk membantu ibu untuk mempersiapkan biar lebih siap lagi nanti kemungkinan saya akan minta bantuan rekan-rekan guru yang bersedia bantu saya dan ibu juga. Semoga nanti ibu bisa tidak bosan-bosan membimbing saya, membantu saya apa seandainya saya ada masalah dia bisa berbagi bersuara gitu. Ya, Bu, kita berkolaborasi saja Bu untuk nanti bisa ibu lebih siap lagi untuk melakukan pembelajaran kelas. Baik Bu, dari percakapan kita tadi silakan ibu menyimpulkan apa saja yang sudah ibu dapatkan dari percakapan tadi, mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan untuk dari tujuan yang telah disampaikan, strategi apa yang dilakukan, silakan. Baik, terima kasih Bu. Untuk minggu depan di tahap observasi rencananya kan saya mengajar materi IPA tentang kelainan pada tulang. Di sana ada 2 tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, siswa mampu memahami apa saja jenis-jenis kelainan tulang pada manusia. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktek, siswa mampu membuat model sederhana tentang sistem kelainan tulang pada manusia. Untuk hal-hal yang ingin saya kembangkan, nanti yang pertama tentang peningkatan literasi siswa dan prosesnya tentang kelainan pada tulang. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial emosinya serta penerapan budaya positif yang ada di kelas. Selanjutnya untuk strategi yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan itu, yang pertama di awal pembelajaran saya menggali pengetahuan awal siswa, memfokuskan kemampuan siswa dulu agar fokus ke proses pembelajaran, menanyakan kesiapan siswa. Kemudian di inti pembelajaran nanti anak-anak akan lebih saya fokuskan ke kerja kelompok, diskusi kelompok, di mana dalam pengerjaan SKBD-nya serta pembuatan medianya mereka berkelompok. Kemudian di sana nanti karena kelompoknya berdiferensiasi, saya akan mengelilingi atau berkeliling di masing-masing kelompok untuk mendampingi anak-anak dalam belajar, kesulitannya bagaimana, sampai di mana mereka sudah memahami materi. Selanjutnya nanti untuk meningkatkan keberanian siswa berani tampil, anak-anak akan saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas serta menunjukkan hasil karya mereka. Lalu di akhir itu akan saya bersama anak-anak menyimpulkan materi bersama, lalu diakhiri dengan kuis untuk mengetahui seberapa sudah kemampuan anak-anak tentang sistem kelainan pada tulang yang bisa saya gunakan sebagai tolak ukur nantinya dalam proses pembelajaran IPA selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bu Ernia, sudah jelas sekali. Semoga nanti Rabu depan dalam proses observasi nantinya akan berjalan dengan lancar Bu ya, sesuai dengan harapan kita. Apa ada yang ingin saya lagi Bu? Sepertinya sudah Ibu, nanti kalau misalnya ada kendala apa-apa nanti saya cari dengan teman-teman, bisa saya minta bantuan Ibu. Ya Bu, kita berkolaborasi saja. Oke, baik Bu, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Bu ya. Sampai berjumpa Rabu depan. Baik, demikianlah tadi percakapan pra-observasi dengan Ibu Lung Erliwati. Kami tutup dengan para peserta.
Santai, santai. Kurang menganjur. Selamat ya anak. Mulai belajar, sekarang kita berdoa. Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat di rumah. Ibu lihat ya, 3 meja yang kosong sampai belok kiri ya. Hitungan 3 kita mulai nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ada yang tadi kena marah, ada yang marah. Jadi sekarang ada kamar apa depan itu? Coba ayo. Apa yuk? Siswa muatan baru berat. Lagi ayo. Apa lagi? Apa nih nak? Tidak. Kira-kira bagus tidak kalau anak-anak balik ke sekolah, bagaimana beban di tubuh itu terlalu berat? Kamu tidak kesehatan? Nah, kenapa bisa bilang tidak? Orang yang bawa tas atau berat itu bisa menyebabkan apa? Pegal, oh punya pegal-pegal. Ya. Nah, kalau kelamaan, kalau anak duduk, coba lihat posisi duduk yang bagus bagaimana? Ada yang duduk, sukanya duduk kalau belajar begini, ada yang jalannya begini, ada yang suka jalan begitu. Tidak. Nah, anak-anak benar nggak melihat orang tua yang kalau jalan sama nenek-nenek, siapa punya nenek di rumah? Punya nenek semua ini. Kalau nenek biasanya jalannya bagaimana? Oh, ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kita kan bertemu sekarang 2 jam pelajaran berikutnya ya. Jadi kita anak-anak nanti bisa menjelaskan atau memahami jenis-jenis kelainan tulang. Apa saja kira-kira penyakit-penyakit, masalah-masalah yang terkait dengan tidak terlalu berat ya. Nah, itulah materi yang ada. Kalau lordosis itu yang ada begini, yang sebenarnya namanya lordosis. Sekarang yang sering kita lihat di nenek, yang tadi di omanya, di rumah, yang jalan begini-begini, itu tulang punggungnya bagaimana dia? Kumpul, terlalu bengkok ke belakang, sehingga punggungnya itu dia cenderung ke depan. Itu dia nama kelainannya apa? Kifosis. Ya, untuk selain penyakit-penyakit ini ada kira-kira yang tahu kelainan tulang, masalah pada tulang. Juni sama Rizkia, satu kelompok, yang ada satu kelompok. Yuk cepat tulis nama kelompoknya. Yang ketiga setelah ini anak-anak dalam kelompok juga nanti kita akan membuat model tulang ya. Anak-anak dibuat selesai. Itu apa itu? Berapa sih orang bisa mengalami kelainan tulang pada dalam kemajuan? Jadi berapa? Bagi 3 nanti. Bagi 3. Buat kifosis, lordosis, skoliosis. Kalau masih ada waktu mau menambahkan kaki bentuk tuh 3 saja dulu. Buat kalau mau buat kifosis, mungkin nanti akan terobek di situ bang. Ini begini, matanya depan, untuknya kifosis. Ya, sampai tangan ini satu. Iya, ini suka buat ogoh ya ini. Nah, kalau kayak ada kanan itu apa namanya itu? Apa? Skoliosis. Nah, ya, mana ke kiri ke kanan? Udah ada. Satu pakai itu, satu yang pakai rek, serangan itu, terus kepalanya. Kenapa?
Punya konsepnya. Jadi bagaimana ini kan? Ibu sudah nah sekarang siapa yang membayar hasil diskusinya pertama? Kata kerja kelompok 1. Siapa? Yang mau pilih? Ya, yuk. Hasilnya dulu dan teman-teman tadi. Hasil diskusinya dulu ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 dengarkan semangat ya Pak. Ya. Bahwa tidak bawa badan berat, tidak orang itu, tidak orang tidak orang akan. Apa yang saya katakan karena untuk nomor 2 dan nomor 3 ada yang tanyakan? Tidak, sekolah cuma tanpa sekolah yang ini. Ya kalau ketemu soal apa tadi kiposis dulu video yang depan bungkuk ya, gitu ya. Kalau posis bila pagi kita akan jangan diganti. Jangan tadi please. Hah? Apa yuk ingat apa tadi? Cukup 3 saja waktunya Joni. Yang pertama, sebutkan 3 kali namanya saja. Apa, dan apa. Ya, yang kedua, sebutkan 2 hal, yang minimal 2, yang bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Ya, buat. Ya. Ya, sudah cukup. Ya. Ayo. Nah, mulai dulu. Agus. Ya, yuk, stop. Tidak ada lagi langsung. Yuk, stop. Anak pertama. Sebelum kita nanti pelajaran, ya, karena tadi kita duduk dengan doa, sekarang juga kita duduk dengan dan menunjuk kembali. Yuk, kita Juni. Semuanya ambil sikap doa. Yuk. Selamat siang Bu Erni, bagaimana kabarnya hari ini? Siang dulu. Jadi bagaimana? Kabarnya baik juga. Semoga kita selalu diberikan kebaikan juga. Sesuai dengan rencana kita, dari awal pada hari ini kita akan melaksanakan tahap ketiga dari pemeriksaan ketiga itu pasca observasi mungkin. Tentunya pada hari ini dalam pelaksanaan kita pasca observasi ini seperti kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan observasi, seminggu yang lalu juga sudah observasi di kelas, dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang terakhir yang ketiga tahap pasca observasi. Apa kira-kira yang ingin didapatkan dari apa kita ini? Baik, terima kasih Bu. Mungkin karena saya setelah melakukan tahapan observasi dulu, kemudian selanjutnya sudah dapat posisi itu Pak Bima. Kita mengharapkan di masa observasinya ini yang saya harapkan saya ingin merefleksikan apa yang sudah saya laksanakan di tahap observasi itu dan bagaimana nanti tindak lanjut yang harus saya lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang sudah saya lakukan di tahap observasi. Baik, jadi yang ingin diharapkan dari percakapan kita yang pertama merefleksikan ya yang Ibu lakukan saat observasi, dan yang kedua tidak saja apa saja yang sudah Ibu laksanakan Bu? Yang saya laksanakan tadi adalah sesuai dengan yang pas observasinya kan itu sudah saya lakukannya dengan lainnya tidak untuk kegiatan di observasi. Seingat saya sudah mendapat kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan modul yang sudah saya rancang. Di sana di awalnya saya berbagi dengan melakukan aktivitas siswa, menyapa siswa, kemudian mengakurkan budaya positif yang ada di kelas, serta selanjutnya menggali pengetahuan siswa terkait materi yang akan diajarkan. Kemudian di tahap pembelajaran yang selanjutnya, di sana sesuai dengan modulnya, saya merancang modul anak-anak saya sudah kelompokkan sesuai dengan kelompok masing-masing.
kemudian pemberian tugasnya yang sudah berdiferensiasi sesuai dengan kelompok yang saya buat. Kemudian saya sudah membimbing anak-anak di kelompok masing-masing terkait mereka apa yang mereka sudah pahami, itu yang saya lakukan. Kemudian targetnya juga untuk merefleksikan pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah saya ajar. Saya sudah berikan quiz untuk anak-anak itu saya review. Yang tadi disampaikan bahwa Ibu dalam kegiatan observasi kemarin kita melakukan kegiatan negosiasi dan ada KSG-nya juga serta budaya positif ya. Ibu juga sudah mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuan mereka. Terus kira-kira dalam pembelajaran di kelas itu apa yang sudah baik yang Ibu lakukan dan apa yang belum tercapai yang Ibu lakukan saat kembali ke kelas? Untuk yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan dengan gurunya, bersama membuat kelas secara berdiferensiasi. Kemudian, tapi ada masalahnya, Bu, ada kendalanya di sana. Anak-anak yang ya aktifnya itu aktif, jadi dia itu agak aktif lah di pagi, aktifnya itu kadang ada sedikit lainnya. Kemudian ketika kerja kelompok, ya harusnya teman-temannya dia berbicara dengan materi. Tapi kadang ada 1-2 orang yang dia sibuknya sudah lain, ibu terus dia agak lain-lain ya ketika proses pembelajaran. Itu yang pas waktu observasi. Berarti yang sudah berhasil dilakukan di kelas itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi juga dengan KSG dan kondisi yang masih kurang yang perlu diperbaiki, dan ada anak-anak yang aktifnya itu aktifnya cuma bercanda gitu ya, bermain saat di kelompoknya itu. Terus bagaimana cara Ibu nanti untuk mengatasi permasalahannya anak yang aktif itu? Mungkin setelah saya melakukan proses observasi dan melihat kejadian anak seperti itu, yang bisa saya lakukan nanti yang pertama, saya harus lebih menggali ulang lagi tentang awal anak bagaimana. Kemudian mungkin lebih ke pendekatan personal lagi, pendekatan bagaimana apa sih anak-anak yang misalnya di aku itu bagaimana sih sebenarnya gaya belajar yang dia betul-betul disenangi, agar dia itu bisa belajar dengan menyenangkan, sehingga materi yang harusnya mereka dapatkan itu bisa dia peroleh dengan semaksimal mungkin sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar mereka. Jadi harus lakukan lebih pendekatan lagi mereka, mengetahui bagaimana gaya belajar yang masing-masing itu. Itu ide yang bagus, Bu. Itu lakukan pendekatan sama anak, menggali mungkin saya nanti di dalam kelas yang lebih fokus belajar, kemudian terus kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang bisa menggali kemampuan anak itu biar tidak akhirnya itu lain-lain saat melakukan pembelajaran? Ya, kalau harapan saya, kemauan saya sih diusahakan sesegera mungkin Ibu. Besok atau lusa saya akan coba perlahan bagaimana mengendalikan anak-anak yang agak aktif begitu. Perlahan saya coba rancang yang lebih diferensiasi lagi, lebih mendekat pada anak-anak, dan juga saya akan coba lah mulai besok atau lusa untuk menanyakan tentang mereka apakah dia itu ada yang gaya belajarnya. Mungkin dia lebih senang melihat video, mungkin dia lebih senang hanya membaca buku saja, mungkin dia lebih senang belajar dengan cara berdiskusi, dan dia itu suka bicara kan, dia suka berdiskusi. Coba tanyakan dulu anak-anaknya, mungkin setelah itu bisa saya rancang pembelajarannya sesuai dengan kemauan dan minat anak-anaknya. Jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dan melaksanakan bisa ya, semoga belajar dengan lancar Bu ya, anak-anaknya bisa lebih serius lagi belajar tanpa tidak bermain-main karena biar anak-anak bisa menerima materi yang sekarang itu dengan sebaik-baiknya. Wah, itu bagus sekali rencana Ibu. Terus Bu, dari percakapan kita ini bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kapan seperti di akademis ini? Tentunya perasaan saya senang. Ibu bilang dari awal pas dari pernah observasi, jadi dengan saya dari observasi saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan, kemudian kekurangannya di mana, apa yang harus saya siapkan lagi, dan bisa berdiskusi dengan ibu yang lain, dengan Ibu, sehingga pas kegiatan observasinya yang sudah kita bisa berjalan. Nah, dari observasi itu saya bisa merefleksikan sendiri, oh ternyata apa yang saya rancang di dalam modul dan yang lainnya seperti ini ketika dilaksanakan di kelas. Bisa saya rasakan bagaimana respon anak-anak, hasilnya bagaimana, dan selanjutnya di tahap pasca observasi ini saya bisa merefleksikan apa yang sudah saya lakukan di tahap observasi sampai di mana ternyata masih ada kekurangan yang belum tercapai di tahap observasinya, dan dengan tahap pasca observasi inilah saya jadinya bisa ternyata di bagian ini anak-anak saya belum
di bagian ini proses pekerjaan saya belum, jadi saya bisa merefleksikan dan berusaha bisa mencari solusi apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan masalah-masalah yang ada di tahap observasi. Baik Bu, Ibu Rantis, selama kita melakukan supervisi dari tahap pertama observasi sampai sekarang observasi nanti kita banyak hal ilmu yang Ibu dapatkan dari kesiapan anak dulu ya belajar saat pembelajaran di kelas, bagaimana nanti biar anak-anak itu bisa menerima materi dan juga masalah observasi ini juga tadi bisa mendefinisikan melalui langkah-langkah dari supervisi akademis ini. Terus bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan pembelajaran kelas. Jadi baik Bu, dari tahap ini Ibu sudah mendapatkan banyak ilmu, perasaan Ibu juga sudah senang, kemudian Pria dan ucapkan juga terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk Ibu saya supervisi. Semoga nanti ilmu yang kita dapat, kita berbagi ilmu ini bisa kita terapkan selalu. Sekali lagi terima kasih kemudian Terima kasih juga atas kegiatan supervisinya sehingga saya juga bisa merefleksikan diri saya untuk kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Terima kasih Bu. Demikianlah hari ini kegiatan tahap ketiga dari supervisi akademis yaitu upacara observasi. Dan ditutup dengan salam nanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.